Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemi Siwangbi dengan NIM C0C01809 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan judul Aspek Fiskal dari Aset Lancar Berupa Beban Dibayar di Muka. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan biaya dibayar di muka. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, biaya dibayar di muka atau prepaid expenses adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Atau bisa dikatakan, biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar di muka belum merupakan beban perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pengeluaran tersebut belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan. Karena itu, jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aktiva lancar atau current asset. Ada jenis-jenis biaya dibayar di muka, antara lain, yang pertama, biaya sewa dibayar di muka yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Yang kelima, pajak penghasilan atau PPh dibayar di muka meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Dan yang terakhir, pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Selanjutnya, pencatatan jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka. Jurnal penyesuaian juga merupakan tahap yang mencatat asuransi dibayar di muka menjadi beban asuransi ketika sejumlah asuransi telah berlaku dalam periode itu. Jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu menggunakan metode neraca dan menggunakan metode laba atau rugi. Sewa tanah dan bangunan. Dalam hal Anda merupakan penyewa tanah atau bangunan, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan. Yang kedua, membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 melalui aplikasi ESPT PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat, melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi ESPT PPh melalui Digi Online, Pajak, Go.id, atau ASP. Dan dalam hal Anda adalah pemilik tanah atau bangunan, yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, dalam hal Anda bertransaksi dengan orang pribadi, maka Anda harus melakukan penyetoran sendiri PPh atas penghasilan yang Anda peroleh sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 dengan terlebih dahulu membuat kode billing. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 berikutnya. Misalnya, atas penghasilan dari sewa tanah atau bangunan bulan Maret 2019, maka penyetoran PPh-nya akan paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan April 2019. Dan yang ketiga, melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi ESPT PPh melalui Digi Online, Pajak, Go.id, atau ASP paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya di sini ada pajak lainnya atas sewa kendaraan. Pada dasarnya, pajak yang berkaitan dengan sewa kendaraan ini adalah pajak penghasilan pasal 23 ayat PPh pasal 23. PPh pasal 23 didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, hadiah, penghargaan, dan penyerahan atas jasa. Jenis pajak yang dikenakan terhadap belanja jasa sewa kendaraan. Jenis pajak yang dikenakan terhadap belanja jasa sewa kendaraan penyewaan kendaraan bermotor dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak dalam maupun oleh wajib pajak bendahara. Jenis pajak yang dikenakan atas jasa sewa kendaraan ini berbeda untuk masing-masing wajib pajak. Jenis wajib pajak penyewaan kendaraan ada 3,
Yang pertama, jenis pajak atas jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak bendahara. Yang kedua, jenis pajak atas jasa penyewaan kendaraan bagi wajib pajak badan. Yang ketiga, jenis pajak atau jasa kendaraan bagi wajib pajak orang pribadi. Baiklah, terima kasih.